Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salbas People. Senang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebose edisi hari ini yang akan mengangkat tema Geliat Politik 2022. Pemirsa, meski Pesta Demokrasi 2024 masih terbilang cukup lama, namun geliat politiknya sudah terasa di tahun 2022 ini. Kemudian partai politik serta kandidat yang bakal maju di pemilu 2024, baik itu kepala daerah, legislatif hingga calon presiden sudah mulai memasang kuda-kuda dan juga merapatkan barisan untuk melakukan penguatan, konsolidasi dan lain-lainnya. Saat ini saya sudah bersama beberapa narasumber di studio Salebes TV untuk membahas tema kita ke depannya. Yang pertama ada Bapak Andi Luhur Priyanto selaku pengamat politik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di studio Salebes TV. Kemudian ada Bapak Suwadi Idris Amir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga Bapak. Baik, pertama saya akan bertanya terlebih dahulu ke pengamat politik, yakni Bapak Andi Luhur Priyanto ya. Pak, pandangan Bapak ini bagaimana mengenai politik kita? Ya, 2022 sampai ke 2024. Ya, apakah ini dekat atau lama ini tergantung perspektif sebenarnya. Kalau kita memahami politik itu juga sama dengan ya proses kehidupan itu. Ada masa pertumbuhan, ada masa berkembang hingga nanti sampai di masa akhir. Sekarang ini 2022 sebenarnya masa-masa awal orang membangun investasi ya. Kalau partai politik saya kira mempersiapkan diri untuk melakukan verifikasi. Ya. Kemudian juga rekrutmen, ya. Kemudian juga membenahi struktur organisasi partai, dan kemudian ya rekrutmen yang tidak boleh berhenti sampai ke kaderisasi. Dan itu saya kira menjadi bagian penting karena semakin lama saya kira politik kita juga semakin meskipun pragmatis, pada akhirnya pragmatis, tapi tetap ada pembeda antara partai yang serius mengorganisasikan kepentingannya, mengorganisasikan tujuannya, mengkader, kemudian juga melakukan sosialisasi, dengan partai yang misalnya hanya menunggu di last minute ya pemilihan nanti mungkin. Iya, kalau saya kira sekarang masa-masa partai politik dan kemudian juga insan dan pelaku politik itu mempersiapkan diri untuk mengambil ancang-ancang menuju kepada tahapan yang lebih formal. Di 2023 saya kira nanti akan lebih formal karena akan masuk DCS, DCT, dan di sana akan kelihatan langkah-langkah yang diambil oleh partai politik kita, dan itu akan memberikan warna dan memberikan peta yang lebih jelas tentang politik Sulsel dan termasuk politik nasional di 2024 yang akan datang. Iya, kemudian untuk di perpolitikan dunia politik di Sulawesi Selatan itu seperti apa Pak? Kalau di politik Sulawesi Selatan hari ini dan saya kira sampai akhir tahun 2022 ini masih diwarnai oleh ya itu kan masing-masing partai punya dinamikanya sendiri-sendiri. Ada partai yang masih sibuk mengelola konflik internalnya, ya. Belum selesai ya proses-proses rekrutmen dan pemilihan kepemimpinan. Ada partai juga yang sudah punya kerangka kerja pemenangan yang jelas. Ya rekrutmennya terorganisir, kemudian juga tersistematis. Ada partai yang masih mencari anggota, iya, bahkan membangun infrastruktur yang belum lengkap dan untuk mempersiapkan diri mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan faktual. Jadi partai sebenarnya berada dalam posisi dan kesiapan yang berbeda menghadapi agenda politik 2024. Namun melihat dari persiapan dari parpol nih Pak, apakah dari persiapan di tahun 2022 ini terbilang lamban atau memang sudah porsinya nih tepat nih 2024 melakukan persiapan di 2022 itu sudah sangat aman? Seperti apa Pak? Bapak Andi? Oh, kalau di 2024 itu tadi tergantung kan partai kan masing-masing ya punya standing ya, punya posisi yang berbeda. Ada partai sebenarnya yang saya bilang tadi sudah punya kerangka kerja pemenangan 2024. Punya agenda tersistematis, tapi ada juga itu tadi dan itu membuat yang masih apa? Yang masih membangun. Ada partai yang belum punya kepengurusan, ada partai bahkan partai lama menurut saya dalam catatan saya ada 3 partai yang sepertinya orang sudah malas mengorganisir, partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold itu sekarang pengurusnya pada kabur semua berdiaspora ke partai lain, dan itu menunjukkan bahwa sepertinya partai ini tidak punya masa depan cerah di
pentas politik Sulawesi Selatan dan ya untuk setidaknya untuk 2024 kalau melihat persiapan yang dilakukan saat ini. Siap. Baik Bapak, kemudian saya ke Bapak Pak Suwadi. Ke Bapak Suwandi ya. Suwadi. Ya, Bapak Suwadi. Bapak, kalau dari lembaga Serpes sendiri bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Luhur yang saya hormati dan host yang saya juga hormati. Jadi begini, berbicara tentang sebuah kerja-kerja politik, Iya Pak. memang menurut saya sudah tepat ketika para pelaku-pelaku politik itu sudah memulai langkah-langkah politiknya di 2022. Karena begini, baik itu partai politik itu maupun calon legislatif, calon kepala daerah, calon presiden itu harus melewati 3 tahapan. Dan masing-masing tahapan ini memang memerlukan waktu. Yang pertama, pengenalan atau popularitas. Pengenalan dan popularitas ya Pak ya. Jadi Pertama. popularitas itu sangat penting. Baik itu figur-figur yang sudah lama terjun di dunia politik, apalagi figur-figur yang baru terjun ke dunia politik. Begitupun misalnya dengan partai politik. Kalau partai-partai lama mungkin sudah memiliki tingkat pengenalan yang kuat atau popularitas yang kuat. Bagaimana dengan partai-partai yang baru atau partai-partai yang tertinggal selama ini atau partai-partai menengah ke bawah? Karena problem mereka itu sebenarnya ada pada problem popularitas. Artinya popularitas, berarti popularitas ini yang pertama ini paling mengacu ya Pak ya dari Iya. 3 poin ini. Terus yang kedua itu apa Pak? kerja-kerja politik itu kan harus dimulai dari pengenalan. Jadi partai, figur harus dikenal dulu. Kemudian menurut saya ketika masuk di tahun 2023 Iya. itu sudah masuk pada kerja-kerja yang kedua, yaitu akseptabilitas atau Penerimaan. Bagaimana partai itu diterima kehadirannya, bagaimana seorang figur kepala daerah, calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota, calon legislatif, kehadirannya itu bisa diterima, dianggap kehadirannya dalam kontestasi politik itu layak dan diterima oleh masyarakat. Karena untuk sampai pada tahapan yang ketiga, yaitu dipilih, ya kan, atau diperebutkan oleh masyarakat, dia harus melewati 2 tahapan ini. Misalnya begini, Hajra ini kalau misalnya mau jadi caleg, kalau tidak dikenal, kemudian tidak disukai, nggak mungkin dipilih masyarakat kan? Seperti itu. Nah, tahapan itu harus mereka lewati. Jadi momentum 2022 ini memang momentum partai politik, terutama partai-partai baru, atau partai-partai menengah ke bawah yang problemnya adalah popularitas. Dia memperkuat popularitasnya. 1 tahun di 2022 ini, momentum itu harus mereka kejar, harus mereka raih dan maksimalkan. Begitupun misalnya calon-calon legislatif yang baru muncul atau kemarin sempat muncul, maju dan tidak terpilih. Saya yakin ketidakterpilihan itu salah satu problem adalah pengenalan dan penerimaan. Ya, brandingnya mungkin ya. Ya seperti itu. Karena kalau orang misalnya tidak dikenal dan tidak disukai, maka sulit untuk dipilih. Seperti itu. Nah, momentum ini harus dimaksimalkan. Nah, terkait dinamika politik nasional, memang kalau kita lihat sampai hari ini, ya kepala-kepala daerah ini yang sangat diuntungkan karena mereka memiliki panggung politik yang bisa menjadi barometer, indikator untuk melihat kehadiran mereka, keberadaan mereka dalam kontestasi politik nasional. Kalau di daerah sendiri, di Sulawesi Selatan, ya tentu ada 2 yang sangat diuntungkan dalam kontestasi pemilu kada. Yang pertama adalah tentunya kepala daerah. Kepala daerah dalam hal ini kan gubernur, mungkin petahana kan seperti itu. Kemudian bupati-bupati. Karena indikator-indikator yang bisa dilihat dari masyarakat adalah kinerja mereka untuk lompat ke tingkatan berikutnya kan seperti itu. Begitupun partai politik. Yang mungkin paling diuntungkan adalah pimpinan partai politik itu sendiri atau misalnya tokoh-tokoh yang sudah memiliki panggung politik, misalnya di anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Kalau mereka bisa memaksimalkan panggung-panggung politik yang mereka miliki dengan terlibat secara langsung dalam sebuah kerja-kerja politik real di masyarakat, dalam arti kata hadir dalam setiap hal-hal yang terjadi di masyarakat, saya pikir mereka bisa lebih diuntungkan, lebih diuntungkan dibanding figur-figur yang belum mendapatkan panggung. Nah, inilah bebannya bagi figur-figur yang belum mendapatkan panggung atau belum memiliki panggung itu sendiri. Maka dia harus cepat bergerak. Kalau dia terlambat, apalagi ini 2024 Pak Luhur, ini kan serentak.
bayangkan kalau orang terlambat mempopulerkan diri, percaya saja 2024 dia akan tidak dikenal. Tidak akan dikenal. Kenapa? Ya, Pak, Karena momentum 2022 ini bagi figur-figur baru harus dia jadikan momentum untuk memperkenalkan diri. Karena kalau baru bekerja di 2023, Pak Luhur, saya pikir terlambat karena terlalu banyak nanti yang akan menjadi perhatian masyarakat. Beda kalau sebelum-sebelumnya kan tidak bersamaan kan, hanya bergilir kan iya, gitu. pemilihan yang sebelumnya ya Pak ya. Nah kalau ini 2024 bayangkan bersamaan mulai dari caleg DPR RI, caleg provinsi, kabupaten kota, begitupun misalnya nanti di pemilu kada bersamaan antara pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Nah kalau misalnya di 2022 ini mereka tidak populer, maka percayalah di 2024 mereka akan ketinggalan. Terus selalu bersih ya Pak ya. Baik, Bapak Ketinggalan tadi jalan. Kita sudah membahas 3 poin yang penting itu ya Pak ya. Tapi saya belum mendapatkan inti dari poin ketiganya Pak. Tadi apa sih Pak poin ketiga itu dari 2 poin ini? Apakah yang perlu parpol siapkan? Ya, poin ketiga itu adalah puncak dari semua yang dikejar partai politik dan semua figur-figur yang bertarung dalam kontestasi politik, yaitu dipilih. Dipilih. Atau dalam pemilihan, istilah bahasa ilmiahnya elektabilitas atau keterpilihan seperti itu. Nah, untuk bisa sampai ke sana harus melewati 2 tahapan, 1 dan 2 tadi. Nah, di sini sebenarnya problemnya ketika sudah masuk pada tingkat keterpilihan, maka memang kadang-kadang paradigma berpikir masyarakat itu terjadi pada 2 hal yang saya selalu temukan ya. Iya, betul, Pak. Pertama adalah dia memilih siapapun figur yang hanya figur itu yang dia kenal, Memilih figur yang dikenal saja. walaupun sebenarnya memiliki dia agak kekuatan ragu, di sana. dia agak ragu dengan kapasitas figur ini. Karena begini, dalam kontestasi politik sebenarnya banyak figur yang hebat, Banyak figur yang hebat. yang berkualitas. Berkualitas. Tapi sayangnya dia tidak populer, kerja-kerja politik tidak maksimal, akhirnya kehebatannya itu tidak sampai ke masyarakat, ketokohannya itu tidak sampai ke masyarakat. Berarti kerja-kerja yang pertama ini dan kedua itu tidak dia jalankan dengan benar atau tidak maksimal gitu. Ada orang yang biasa-biasa saja, punya duit, artis, sebenarnya sumber dayanya tidak jelas, nggak ngerti politik, nggak ngerti pemerintahan, tapi karena hanya dia yang dikenal, begitu masyarakat masuk ke TPS, wah ini aja yang saya kenalin, ini aja yang saya pilih, kan gitu. Nah itu. Kemudian yang berikutnya yang sangat potensi terjadi adalah siapa yang memberikan bantuan-bantuan real, Siapa yang memberikan bantuan-bantuan real. Itu bisa menjadi pilihan-pilihan bagi masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri, ada masyarakat yang memang memilih karena pragmatisme, kan seperti itu. Dan itu bisa dikatakan mayoritas ya dalam setiap kontestasi, tergantung. Ada masyarakat yang memilih karena diberikan duit misalnya, ada yang hanya berupa souvenir misalnya. Tidak selamanya duit. Tapi ada barang, ada dalam bentuk barang yang disebut souvenir seperti itu. Souvenir ya, bahasa halusnya jadi, ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi memang popularitas itu dan akseptabilitas itu atau dikenal dan disukai itu sangat penting untuk bisa dipilih. Karena bisa dibayangkan tokoh yang hebat, misalnya dia memang hadir karena mengandalkan kebolehannya, sumber dayanya, tiba-tiba dia tidak terpilih. Nah, kadang-kadang ini yang jadi masalah karena orang-orang hebat ini kadang berpikir bahwa saya tidak terpilih karena tidak punya duit. Padahal sebenarnya tidak semua orang terpilih karena banyak duit. Ada banyak tokoh-tokoh atau figur-figur yang terpilih baik itu kepala daerah, legislatif, tapi tidak menggunakan uang yang besar. Tetapi memang dalam setiap kontestasi politik pasti memerlukan kos. Betul. Karena dalam proses perjalanan politik di era demokrasi ini tidak bisa bergerak mesin tanpa kos politik. Manusia digerakkan tanpa kos politik itu berat. Seperti itu. Jadi sangat tergantung sebenarnya pola-pola. Tidak semua mesin itu digerakkan dengan uang dengan kos yang besar, tidak semua. Tidak semua. Itu seperti apa Pak maksudnya? Tidak semua. Ada orang melakukan kerja-kerja politik dengan kos yang kecil, tapi bisa memaksimalkan kos yang kecil itu dan menang. Ada orang sebenarnya menggunakan kos politik yang besar, tapi salah dalam mengelola kos besar itu, akhirnya kalah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa yang banyak duitnya bisa menang, oh tidak semua. Sangat tergantung pola-pola kerja politiknya. Makanya dalam sebuah strategi perang itu bukan jumlah yang dilihat, tapi strategi yang dilihat. Strategi ya, seperti itu.
Lalu melihat sejumlah parpol dan juga figur, apakah tahun ini sudah mulai start, Pak? Itu tadi saya bilang, justru kalau dia tidak start dari tahun ini, maka percayalah di 2024 mereka akan ketinggalan. Maksudnya apakah sudah ada beberapa parpol yang Bapak lihat sejauh ini sudah memulai langkahnya? Dari 2021 mereka sudah bekerja. Dari 2021. Kenapa? Karena tadi Pak Andi Luhur tadi sudah sampaikan proses rekrutmen itu kan sangat penting. Mesin politik itu tidak bisa bekerja kalau tidak melakukan rekrutmen sejak dari dini. Kemudian bagaimana misalnya memaksimalkan mesin politik dengan mengelola program-program untuk bisa menjadi jualan politik. Karena partai politik itu kan harus memiliki infrastruktur yang lengkap. Betul. Kemudian harus menciptakan isu-isu politik yang strategis. Isu-isu politik. Ya. Isu politik itu biasanya seperti apa, Pak? Yang paling masyarakat cerna dengan baik dan cepat. Ya, rata-rata tentu mereka memulai langkah-langkahnya dengan melakukan riset secara ilmiah. Karena tentu mereka tidak mungkin mau menjual isu yang tidak mereka kaji secara ilmiah. Karena masyarakat tentu tidak akan merespon kehadiran sebuah partai politik atau figur kalau tidak membawa isu yang menurut masyarakat enak dia dengar, menjadi kebutuhannya. Makanya memang setiap langkah-langkah politik yang dilakukan partai politik itu harusnya menggunakan riset. Tapi memang saya harus akui bahwa tidak semua partai politik melakukan kerja-kerja politik dengan riset. Mungkin karena faktor kos politik. Atau ada juga yang sedikit meragukan pola-pola kerja-kerja ilmiah berbasis riset. Seperti itu. Seperti itu ya, Pak ya. Baik, kita lanjut ke Bapak Andi. Pak, tentunya ya geliat politik yang sudah kelihatan ya Pak tahun ini. Kemudian apa sih Pak dinamika yang terjadi baik itu di parpol dan figur-figur baru yang bermunculan? Ya, saya menyebut tadi bahwa kondisi ya atau positioning ya partai politik itu berbeda antara satu dengan yang lain sebenarnya. Merespon dan membangun agenda untuk kepentingan pemenangan di 2024. Ada partai yang memang sepertinya belum punya kerangka kerja untuk pemenangan dan ada yang sudah punya agenda, bahkan sudah mengendorse tokoh-tokohnya, mendorong mereka tampil di ruang publik seperti melakukan pemasaran politik secara aktif, melakukan program-program yang populis yang diterima masyarakat. Tetapi ada juga partai itu tadi yang masih sibuk dengan internalnya, masih berkelahi, masih mencari pemimpin dan seterusnya. Ya ini masing-masing karakteristik setiap partai. Setiap partai karakteristik setiap partainya ya Pak ya. Kemudian perbedaan. melihat dari kejadian yang berulang nih Pak, ini kan 5 tahun yang terus berulang ya Pak ya. Bagaimana sih Pak melihat langkah-langkah parpol sejauh ini, apakah masih sama-sama saja seperti dahulu melakukan branding atau ada nih peningkatan yang berbeda di tahun ini? Ya tentu partai punya pengembangan dalam strategi pemenangan. Ya itu kalau partai itu diorganisir dengan baik. Kalau partai itu punya kerangka kerja, bagaimana yang disebut tadi Pak Swadi, memperkenalkan diri, memasarkan diri untuk merebut, mencapai tingkat popularitas tertentu, dia tentu akan mengembangkan banyak cara untuk meraih popularitas itu. Tetapi kan ada juga partai itu yang tidak dikelola dengan well organized ya, yang nanti butuh nanti di akhir penyusunan DCS baru merekrut pengurus, baru mereka mencari kader untuk dipasang menjadi calon anggota legislatif. Itulah wajah politik kita sebenarnya, itulah pelembagaan partai politik kita. Dan kalau itu yang terjadi ya tentu sudah bisa dipahami bahwa tidak akan maksimal, dan partai-partai yang selalu menguasai pentas politik di legislatif adalah partai-partai yang terorganisir dengan baik, partai-partai yang punya hubungan dekat dengan kekuasaan, partai-partai yang punya sumber daya kader yang melimpah dan mumpuni untuk dan punya jaringan dan kekuatan finansial, ekonomi politik yang baik. Partai-partai yang tidak merespon pemilu itu dengan agenda yang bersifat jangka panjang, saya kira lambat laun akan tidak akan mampu bersaing. Tidak akan mampu bersaing sejauh ini. Termasuk partai-partai baru. Saya meragukan partai-partai baru di pentas politik Sulsel. Saya melihat mereka tidak ada dentumannya gitu, tidak punya pembeda, dan kalau itu dilakukan ya tidak memberi warna dan tidak akan terhitung dan mewarnai lanskap atau peta politik kita di Sulawesi Selatan. Jadi partai-partai baru ini Bapak melihat tidak memberi warna tidak ada dalam rekrutmen, dalam aktivitas, tidak ada pembeda dengan partai-partai lama, tidak memperebutkan isu, dan di ruang publik juga mereka tidak punya mesin, tidak punya sumber daya, tidak punya jejaring,
penguasaan media dan seterusnya. Baik Pak Sehingga Andi, lalu apa nih Pak? Apa yang Bapak harapkan dari parpol yang baru ini Pak? ya kalau secara ideal ya, Iya, sebagai secara ideal. ya Sebagai kita pengawal sebenarnya kita sebenarnya selalu berharap partai politik itu menjalankan fungsinya. Menjalankan fungsinya. Fungsi partai politik yang paling tradisional itu yang konvensional melakukan pendidikan politik. Ya, melakukan sosialisasi politik, melakukan rekrutmen politik ya, kaderisasi yang berjenjang, yang sistematis sampai kepada mengagregasi dan mengakomodasi kepentingan. Kalau itu dijalankan berkelanjutan ya teorinya partai akan menikmati hasilnya. Partai akan menikmati Iya, hasilnya di dari momentum pemilihan umum. momentum pemilihan umum yang Bapak bilang tadi melakukan sosialisasi. Iya. Apakah partai-partai yang sudah terbilang berumur nih Pak tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat bagaimana sih pemilu itu? Ya, kalau partai-partai lama, partai-partai yang sudah settle, yang sudah terorganisir, punya jejaring dan infrastruktur sampai ke tingkat bawah, itu mereka punya agenda tetap, punya program-program, dan kadang kalau dia juga menjadi bagian dari kekuasaan, mereka bisa menginternalisasi agenda-agenda pemerintah itu untuk tujuan-tujuan politiknya. Tujuan politiknya. Iya. Jadi mereka Kalau partai berkuasa, kadernya atau pemimpinnya menjadi kepala daerah, dengan mudah dia menjangkau masyarakat untuk memperkenalkan program-program partai dengan menggunakan ya ini akses ini ya Pak ya, itulah kandidat bedanya. yang menjadi Ya, itulah privilege, itulah keistimewaan dan akses ya yang berbeda yang dimiliki partai yang berkuasa dengan partai yang di luar kekuasaan. baik Pak. Kemudian saya ke Bapak Swadi, Pak melihat bagaimana 2022 ini kita ya yang sangat gencar. Saya mau tahu pandangan dari IPI ini apa? Pandangan Bapak nih melihat 2022 bagaimana gencar-gencarnya para parpol dan figur-figur baru di 2022. Silakan Pak, dari IPI bagaimana? Ya, jadi ini kan ada dua problem besar yang dihadapi problem partai besar. politik. Yang pertama adalah mereka diperhadapkan pada sebuah aturan untuk bisa menembus presiden threshold yang membutuhkan 20% untuk bisa mengusung calon presiden. Kemudian ada parlemen threshold yang membutuhkan 4%. Belum lagi kalau misalnya aturan membawa sampai ke provinsi, Pak Andi Luhur. Ini bahaya ini bagi partai politik kalau itu sampai diterapkan sampai ke tingkat provinsi. Iya. Nah, dua kendala besar ini membuat partai politik memang sejak dini harus mempersiapkan secara matang. Nah, sayangnya tidak semua partai politik memiliki infrastruktur partai mesin politik yang kuat. Beruntunglah partai-partai yang sudah mapan seperti Golkar, PDIP yang memang partai tua, yang memang sudah sampai ke tingkat apalagi ranting ya, itu sudah memiliki jejaring partai politik yang sangat kuat, sehingga partai-partai yang seperti mereka ini itu tinggal memaksimalkan mesinnya, apalagi mereka berada pada lingkaran kekuasaan, Memiliki kekuasaan yang sudah karena kaya, mereka ya? berada pada lingkaran kekuasaan, tentu mereka bisa mensinergikan antara agenda-agenda pemerintah dengan agenda-agenda politik mereka. Nah, bagaimana dengan partai yang tidak semapan mereka seperti itu dan juga tidak memiliki misalnya kekuatan finansial yang kuat. Nah, inilah yang biasanya mereka itu tidak memiliki agenda kerja-kerja politik yang jelas. Kenapa? Karena sistem pengkaderan mereka tidak jalan seperti itu. Nah, akhirnya mereka kadang-kadang mengambil jalan-jalan pintas, dalam arti kata mencari figur-figur yang memang sudah populer dan menempatkan pada posisi-posisi strategis dalam kontestasi pertarungan politik, baik itu di pileg maupun di pilkada, sehingga kadang mencederai kader-kader yang bekerja maksimal di partai atau membesarkan partai politik itu, karena persyaratan utama yang dibutuhkan partai politik itu tidak dimiliki oleh kader-kader tersebut. Nah, saya lihat pola-pola yang dibangun partai politik sejak kemarin sampai mungkin 2024 menurut saya masih akan sama, yaitu mereka akan cenderung melakukan pendekatan-pendekatan kepada organisasi-organisasi berbasis masyarakat yang memiliki basis massa yang jelas. Misalnya NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi besar yang lainnya, itu akan cenderung jadi rebutan partai politik untuk mengambil simpul-simpul basis suara massa dari organisasi-organisasi besar ini. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua partai memiliki jejaring pengkaderan yang kuat.
bahkan Golkar sendiri pun menurut saya juga sudah mengalami penurunan sistem pengkaderannya kan seperti itu. Yang efektif menurut saya saat ini tinggal PDIP. PDIP ini sangat efektif dalam menciptakan kader-kader potensial di setiap kabupaten. Mereka kelihatannya memang fokus mempersiapkan kepala-kepala daerah yang populer, atau mereka membukakan ruang kepada kader-kadernya untuk menjadi kepala daerah dan disiapkan panggung-panggung untuk mempopulerkan diri. Seperti itu. Nah, bagi partai seperti PDIP ini, dia sangat diuntungkan dengan pola-pola yang mereka bangun. Nah, bagaimana dengan partai-partai menengah? Nah, inilah problem bagi partai-partai menengah, sehingga mau tidak mau pragmatisme gerakan-gerakan mereka itu akan lebih dominan. Dengan ada kemungkinan ya mereka akan melakukan pembajakan kader kan seperti itu. Itu akan cenderung terjadi di 2020, kan di 2019 kemarin itu banyak terjadi Pak Andi Lu, pembajakan kader sampai sekarang seperti itu. Dan kedua juga memang figur-figur ini juga sementara melakukan kajian-kajian, dia berada di posisi mana, di partai mana untuk bisa mendapatkan tempat yang aman dan bisa menjadi panggung politik yang real bagi dia. Jadi bukan hanya partai politik, figur-figur pun bisa menjadi pragmatis karena kondisi politik. Dan inilah sebenarnya memang beban dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yang terbuka, di mana memang pertarungan elektoral menjadi pertarungan utama, sehingga karena pertarungan elektoral maka membutuhkan energi yang besar, membutuhkan kos politik yang besar. Baik Bapak Suwadi, dari 2022 ini apa sih Pak indeksnya, partai-partai apa saja yang memiliki kekuatan di pemilihan kepala daerah nanti? Iya. Ini di 2024 kelihatannya PDIP akan sangat diuntungkan. Baik, PDIP lagi ya? Dengan pilkada ini diserentakkan, pilpres dan pemilu diserentakkan. Kenapa? Karena di 2023 ini menurut kajian kami itu sekitar 40-46%, bahkan sangat berpotensi sampai di angka lebih 50% kepala daerah itu akan di-PLT-kan atau masa jabatan kepala daerah itu berakhir. Nah, sehingga ini sangat menguntungkan pemerintah. Pemerintah saat ini itu didekatkan dengan PDIP. Seperti itu, karena mulai dari apalagi Mendagri dan kementerian-kementerian terkait yang akan mengurus persoalan itu ada pada lingkaran PDIP. Sehingga di 2024 ini PDIP akan mendominasi simpul-simpul kekuatan politik di daerah. Nah, sehingga menurut kajian saya PDIP akan lari kencang, di 2024. Lalu apakah ada lagi parpol lain yang menyusul PDIP Pak? Nah, disinilah sebenarnya dilihat kecerdikan dari partai-partai yang berkoalisi dengan PDIP. Kalau mereka tidak mampu melakukan pola-pola pendekatan yang efektif terhadap PDIP atau pemerintah, tentu mereka bisa ketinggalan jauh dari PDIP. Namun tentu ketika orang berbicara tentang sebuah koalisi, tentu ada komunikasi politik yang terbangun antar parpol seperti itu. Dan saya melihat Golkar dan Gerindra dengan PKB, ini tiga parpol ini yang sangat berpotensi bisa diuntungkan selain PDIP dari pola-pola komunikasi yang efektif yang mereka bangun dan pola-pola kedekatan yang mereka bangun dengan pemerintah. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ada beberapa partai, 4 partai ini yang saya melihat itu 4 partai ini secara nasional ya. Secara nasional tentu dinamikanya berbeda lagi ketika ditarik ke Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri? Kalau di Sulawesi Selatan hasil kajian riset kami kemarin itu Golkar sementara masih tertinggi. Kalau di Sulawesi Selatan ya. Kemudian dia ditempel oleh Nasdem, Gerindra, kemudian Demokrat, PDIP. Lantas apa Pak yang menjadikan PDIP berada jauh di bawah? PDIP memang kalau di Sulawesi Selatan itu bisa dikatakan bukan basis suaranya. Di Sulawesi Selatan itu memang selama ini dikenal kandangnya Golkar. Kandangnya, berarti Sulawesi Selatan ini memang kandang Golkar. Kandangnya Golkar. Sayangnya Golkar pun mulai tergerus karena munculnya partai-partai yang sebenarnya lahir dari rahim Golkar itu sendiri, seperti Gerindra, Nasdem. Ini kan semua lahir dari Golkar itu sendiri. Pendiri-pendirinya adalah kader-kader Golkar yang akhirnya keluar dan mendirikan partai. Nah, saya lihat pola-pola yang dibangun Gerindra dengan Nasdem ini mirip dengan Golkar.
selama ini Golkar selalu mendominasi rekrutmen kepala-kepala daerah, dan ternyata ini juga diikuti oleh Nasdem dan juga Gerindra, sehingga kedua partai ini ya menjadi beban politik bagi Golkar sendiri. Baik, Bapak. Pak Andi, peta politik di Sulawesi Selatan itu tepatnya seperti apa, Pak? Apalagi di tahun 2022 ini kita masih dalam ini ya, cengkrama pandemi. Itu seperti apa, Pak? Ada yang bilang Menyikapi begini, sistem politik demokrasi yang kita bangun sebenarnya itu sangat oligarkis. Yang saya maksud oligarkis adalah ya siapapun atau kekuatan politik apapun itu bisa menjadi pemenang kalau dia mendapat dukungan dari kelompok kecil ya yang disebut oligarki itu, ya, sehingga mereka ya bisa mengatur kekuasaan. Pemilik modal. Ya, pemilik modal. modal ya, Pak ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara konsep oligarki juga berkembang itu, bukan hanya sekedar pengambilan keputusan oleh sekelompok orang, tapi dia sudah dalam istilahnya Jeffrey Winter sebagai ya industri pertahanan kekayaan. Bagaimana orang-orang kaya masuk di politik untuk mempengaruhi kekuasaan sehingga kekayaan tidak terdistribusi, tidak tersebar, dan ya dia tidak diganggu menjalankan kekayaannya, dia tidak digerus kekayaannya. Saya kira wajah itu menjadi penting, bentuk itu menjadi penting untuk melihat dan membaca peta politik nasional dan di tingkat lokal. Di Sulawesi Selatan kan kita tahu siapa-siapa sih sebenarnya ya tokoh-tokoh partai yang juga menjadi bagian dari kekuasaan modal di Sulawesi Selatan ini. Kalau ada partai tanpa pemilik modal, saya kira dia tidak punya masa depan politik yang baik. Dan itu menunjukkan bahwa memang yang disebut Pak Suwari tadi, kos berpolitik kita itu sangat tinggi, dan itu memungkinkan partai yang punya persediaan finansial yang memadai lah yang bisa eksis dan bisa merebut kekuasaan. Makanya ada yang bilang demokrasi kita sebenarnya dibangun oleh oligarki, dan sama sekali demokrasi kita tidak bisa diharapkan diharapkan untuk memberangus oligarki. Jadi ya itulah tadi, ketika kekuasaan sudah bersenyawa dengan kekuatan modal, ya maka itulah bersatunya kekuatan politik dan ekonomi, dan itulah yang kalau bicara siapa yang berkuasa ya kita lihat saja. Siapa pemilik modal yang masuk ke politik, ya itu yang paling dominan. Itu yang paling dominan. Ya, jadi bukan rahasia umum lagi kalau kursi politik kita memang dibutuhkan uang ya, Pak ya? Iya, begini, saya mau tekankan juga. Ya, sebenarnya sejauh ini, kalau yang kita maksud demokrasi itu adalah pilihan dari langsung oleh masyarakat, sesungguhnya bukan. Sesungguhnya bukan, Ya. itu seperti apa maksudnya? Seperti begini, kita memilih wali kota, kita memilih gubernur, kita memilih presiden. Itu bukan pilihan rakyat sebenarnya. Bukan pilihan rakyat, Bukan pilihan rakyat. Pilihan siapa dong, Itu Pak? pilihan yang disajikan oleh oligark. Itu calon yang diseleksi sebelumnya oleh oligark, oleh Calon yang pemilik diseleksi modal. oleh oligark. Iya. Yang diseleksi mereka lah yang baru diserahkan kepada rakyat sebagai pemilih. Dan rakyat tidak punya akses sama sekali untuk menentukan siapa yang berhak menjadi calon. Masyarakat tidak punya akses dan tidak punya akses untuk menentukan siapa yang berhak menjadi calon untuk mereka pilih. Itu ada dalam kuasa partai dan kekuasaan politik yang ada di DPR melalui ketentuan presidential threshold. Saya ingin bertanya nih, apakah ketidakpunyaannya masyarakat memilih satu calon, Pak, apakah pemilihan ini hanya sebuah pembuangan dana saja, Pak? Seperti itu. Sebenarnya politik itu dan masyarakat tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa kandidat yang akan duduk di kursi kepemerintahan. Itu sebenarnya apakah termasuk pembuangan dana negara, Pak? Jadi sebenarnya begini, memang proses seleksi kandidat atau kandidasi kita itu yang kita anut itu memberikan porsi yang besar kepada partai politik. Ya. Sekarang di partai politik ini siapa? Di sana ada kelompok, ada segelintir kelompok, sekelompok elit, pemilik modal yang bisa menguasai dan mengambil keputusan-keputusan. Sehingga banyak orang populer, banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya layak menjadi pemimpin, tapi tergeser. Tidak mampu menembus. Ya, itu tadi kelompok kecil yang ada di partai politik atau di dalam seleksi kandidat, sehingga mereka tidak terserap dan tidak resmi menjadi calon untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk dipilih. Nah, itu prosesnya. Kalau di tempat lain sebenarnya banyak mekanisme. Di negara-negara lain, saya sedang studi serius soal ini, itu kan bisa partai membuat konvensi internal,
yang serius, jangan kayak konvensi-konvensian juga. Kalau di sini kan ada konvensi tapi tidak serius. Tidak Ada serius. juga namanya. Seperti apa sih Pak ketidakseriusannya yang Bapak lihat? Iya, seperti yang terjadi kan beberapa partai kan Pak Swadi saya kira tahu juga ada beberapa di Pilgub yang lalu ada partai yang membuat konvensi, tetapi peserta yang diusung justru yang tidak mengikuti konvensi misalnya. Nah, dan itu menunjukkan bahwa apa sih gunanya orang mengadakan seremoni seperti itu. Nah, kemudian di tempat lain juga ada pemilihan pendahuluan. Pemilihan pendahuluan. Jadi itu rakyat memberikan aspirasinya menyebut ini tokoh yang layak untuk dipilih. Nah, itu dibuat ranking, partai nanti melihat itu dan itu yang disodorkan kepada masyarakat kembali untuk dipilih. Kalau yang terjadi selama ini kan tidak. Tidak ada, bahkan orang yang tidak punya keterkaitan dengan kita itu tiba-tiba bisa menjadi pemimpin kita. Orang yang punya aktivitas jauh dari tempat kita tiba-tiba bisa saja ada di sini karena siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi wakil wali kota itu apa? Maksud saya sekarang apa? Tidak ada kesinambungan ya Pak ya, antara. Dia bukan yang lahir dari dinamika sosial politik. Dia Tapi bukan yang lahir tiba-tiba dari saja diambil atas dasar apa itu Pak? Biasanya atas dasar apa sih Pak? Ya itulah tadi, karena kekuasaan kita dikelola dan diatur oleh segelintir orang yang punya kuasa kapital untuk mengatur dan menentukan posisi-posisi politik seseorang. Jadi, dia dikreasi, jadi pemimpin kita itu diciptakan sesungguhnya, bukan dipilih. Ya, bukan. Walaupun brandingnya sebagus apapun ya di telinga masyarakat. Makanya kalau saya tidak ada, saya pribadi saya tidak ada kekaguman terhadap tokoh politik karena mereka semua didesain untuk keuntungan politik tentunya ya Pak ya. Jadi bagi Anda masyarakat di rumah untuk memilih siapapun figurnya, ditekankan lagi dong Pak, seperti apa tadi? Ya saya kira masyarakat sebenarnya tetap punya pilihan, tetap bisa memilih, terlibat ya dan melihat yang tapi itu tadi ini kan sedari awal masyarakat sudah tidak terlibat dalam penentuan pesta ini. Pesta rakyat ya, ini minimal mereka menjadi peserta pesta yang menikmati pestanya dengan baik dengan bisa memilih menu yang disajikan saja. Seperti souvenir itu tadi ya Pak ya. Mau beli menu souvenir apa? Misal hijab kah, sepatu atau gelang ya Pak ya? Soal souvenir, dalam souvenir kampanye itu sebenarnya diatur dan legal itu. Legal ya Pak ada ya? Legal, dalam batasan tertentu dia legal. Betul. Ya. Betul sekali. Tapi selegal-legalnya souvenir lebih legal lagi dong gitu jabatan setelahnya. Kalau dia sudah terpilih melalui prosedur-prosedur yang legal, dia punya namanya legitimasi, dia punya pengakuan. Betul sekali. Dia menjadi pemimpin. Baik, saya ke Pak Swadi nih Pak. Melihat politik di Sulawesi Selatan ya Pak ya, apakah akan banyak figur bermunculan ataukah dari internal atau eksternal saja Pak? Ya, jadi memang sangat tergantung di setiap daerah. Dinamika itu bisa berbeda. Kan begini, misalnya kalau kita berbicara tentang kontestasi pilgub ya di Sulawesi Selatan, saya melihat potensi munculnya banyak figur itu cukup terbuka. Karena potensi munculnya banyak ya Pak ya? Kenapa? Karena yang menjadi PLT gubernur saat ini dan akan menjadi gubernur ya, ketokohannya menurut saya masih relatif terbatas, dalam arti kata tidak sepopuler Nurdin Abdullah yang tersandung kasus ya, Pak ya? Sehingga di mata para elit-elit politik ada ruang-ruang mereka untuk melawan gubernur petahana ini, kan seperti itu. Tetapi tentu kita kembali lagi bahwa dalam sebuah kontestasi pemilihan pilgub ya bukan kadang-kadang popularitas, akseptabilitas itu bukan jaminan. Karena itu tadi Pak Andi Luhur tadi sudah menggambarkan bahwa pemilik kapital ekonomi yang kuat, pemilik modal ya yang kuat itu kadang-kadang bisa menentukan kemenangan dengan kapitalnya, kan seperti itu. Namun tentu ini akan menjadi ujian bagi perpolitikan kita menuju 2024. Karena saya melihat bahwa ada upaya dari Pak Jokowi untuk menciptakan sebuah langkah-langkah untuk semakin memperbaiki kualitas demokrasi kita. Namun tentu sangat tergantung seperti apa partai politik itu terlibat di dalamnya. Kalau partai politik tidak terlibat, saya yakin akan sama saja, sama dengan yang disampaikan tadi Pak Andi Luhur bahwa demokrasi kita ini ya pestanya para kapitalis seperti itu. Iya. Kemudian nama masyarakat ya Pak gitu. Tetapi kan begini, tentu kita harus terlibat semua. Termasuk kan yang kita lakukan hari ini mengedukasi ya, negara ini. Betul. Kita harus terlibat untuk terus menekankan kepada negara dan
semua elemen-elemen terlibat dalam bernegara seperti itu. Karena memang harus diakui bahwa maju dan tidak majunya sebuah demokrasi sebenarnya partai politik yang menjadi tonggak utamanya, pilar utamanya seperti itu. Kenapa? Karena mereka yang menciptakan aturan, mereka yang menciptakan perundang-undangan, regulasi. Nah, di sinilah kita menguji peran-peran partai politik itu menuju 2024. Apakah memang dia ingin meningkatkan kualitas demokrasi atau hanya mementingkan kepentingan mereka seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang regulasi-regulasi yang terbangun sampai hari ini sangat berpotensi memang membutuhkan kos yang besar. Saya berharap Pak Dilur, negara ini coba mengkaji dan menciptakan sebuah regulasi-regulasi yang lebih efektif untuk bisa menekan kos. Misalnya begini, model kampanye harus dirubah Pak Dilur. Jangan melibatkan banyak elemen. Jangan melibatkan banyak elemen. Karena kan kenapa kos politik itu menjadi tinggi dan akhirnya para pemilik modal yang memanfaatkan situasi itu karena banyaknya orang yang terlibat. Yang saya maksud banyak yang terlibat, terlalu banyak tim yang dibentuk. Ada yang namanya tim keluarga, tim partai. Padahal sebenarnya dalam kajian kami ada pola-pola yang sebenarnya yang bisa dibangun oleh, tetapi tidak merusak demokrasi itu sendiri. Misalnya contoh, setiap calon itu tidak perlu turun bersosialisasi, dia cukup membentuk satu tim dan tim ini bertanggung jawab untuk mempopulerkan dia. Jadi tidak perlu membentuk 5-10 tim, cukup satu tim dan itu diatur oleh regulasi bahwa semua peserta pilkada atau pemilu itu tidak bisa membentuk lebih daripada satu tim. Satu tim ini bisa dikelola oleh misalnya konsultan politik. Jadi mereka yang bertanggung jawab popularitasnya, akseptabilitasnya dan elektabilitasnya calon. Dan semua merata. Kalau itu dilakukan dari satu percayalah, misalnya satu kabupaten yang biasanya membutuhkan sampai 15 miliar, saya yakin dengan angka 5 miliar itu sudah cukup. Kalau karena kembali lagi ke strategi ya Pak. Strategi. Ya. Ada Kemudian perbaikan regulasi menurut saya. Regulasi ya Pak. Pak Suhadi tadi saya mendengar Bapak mengatakan sebenarnya politik kita itu diuji. Bagaimana caranya meningkatkan negara kita? Apakah memang mementingkan negara kita dengan aturan-aturan yang dibuat atau memang hanya mementingkan lembaganya sendiri? Pak, saya ingin mengetahui sejauh ini yang kita lihat ya, kemajuan dari negara kita sendiri tidak terlepas dari partai politik. Dan melihat kondisi negara kita ya, baik dari ekonomi dan juga politiknya, apakah sudah ada kemajuan Pak? Baik, yang saya maksud adalah partai politik ini kan sangat tahu bahwa situasi negara sampai saat ini kenapa sangat semeraut seperti ini. Tidak menemukan sebuah sistem yang kuat karena memang sistem perpolitikan kita yang belum matang. Belum matang. Dan matang dan tidak matangnya perpolitikan itu ada PR-nya ada di partai politik. Partai politik sendiri. Kenapa? Karena mereka adalah yang menciptakan pemimpin. Pemimpin itu lahir dari hasil seleksi partai-partai politik itu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau ingin menemukan sebuah kepemimpinan yang berkualitas, berarti sistem seleksinya harus jelas, harus lebih berkualitas. Betul. Nah, ini sinilah masalahnya sebenarnya karena sampai hari ini partai politik itu belum mau keluar dari situasi itu. Belum mau keluar ya? Kenapa? Karena begini, rata-rata partai politik ini ya bisa dikatakan dipimpin oleh pemilik oligarki. Orang yang menjadi ketua umum itu memang sudah dipersiapkan oleh oligarki itu sendiri, sehingga kepentingan oligarki ini dibawa ke kebijakan politiknya. Nah, saya pikir untuk memperbaiki itu negara harus menciptakan aturan yang lebih real tentang kepartian itu sendiri. Bagaimana kehadiran partai politik itu harus lepas dari oligarki. Nah, inilah ya beban beratnya. Kita berharap sih Pak Jokowi juga bukan produk dari oligarki. Kita berharap ya, harap aja kita. Jangan sampai juga presiden juga ya produk oligarki itu sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, lantas apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa diharapkan? Partai politik dan pemimpin misalnya kalau produk dari oligarki itu sendiri, maka kita hanya bisa bermimpi. Kita hanya bisa bermimpi sejauh ini. Maka wajar saja ketika misalnya ya banyak kelompok-kelompok yang berteriak-berteriak, orang-orang yang idealis kan seperti itu. Oke, baik Bapak Suhadi, sepertinya kita sudah keluar sekali dari pembahasan hari ini ya. Ini saya pertanyaannya untuk Bapak Suhadi dan juga Bapak Andi ya. Bagaimana kemudian Pak outlook ke depan politik di 2022 ini di 2022 ini khususnya di Kota Makassar menuju 2024. Harapan dan masukan Bapak, saya mulai dari Pak Andi dulu deh.
Iya, untuk konteks politik lokal kita ini 2022 yang menjadi starting penting untuk mencapai 2024. Saya sebenarnya lebih mendorong kehadiran partai politik ya, karena sejauh ini kan partai politik itu hadir hanya ketika momentum pemilunya sudah hadir gitu. Jadi nanti biasanya itu di 2024 baru mereka muncul. Ya, kita berharap sebenarnya ya partai politik itu tuh hadir justru di luar agenda-agenda elektoral gitu. Dia menjalankan fungsi-fungsi yang saya sebut tadi itu. Dia juga hadir melayani kebutuhan masyarakat. Sekarang dalam situasi Covid, pandemi, semua serba sulit. Bagaimana partai politik juga hadir dan bisa memberikan peran-perannya dalam melayani kebutuhan rakyatnya. Dan kalau misalnya dia punya perwakilan di kekuasaan, apakah di DPRD ataukah di lembaga pemerintah kekuasaan eksekutif, dia bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan betul-betul membantu kesusahan yang dialami masyarakat. Tidak, partai politik itu kita tidak berharap kayak show force, kayak pasang baliho di mana-mana, tapi tidak bermakna bagi masyarakat. Kita berharap partai politik itu hadir di tengah-tengah ketika ada bencana, ketika ada kesusahan, ketika ada masalah-masalah yang dihadapi, dia hadir dan memberikan solusi itu. Tidak sekedar secara simbolik. Tadi saya tertarik ini, walaupun ini pertanyaan terakhir saya, tapi saya mau menambahkan lagi nih. Kita kan selalu melihat parpol akan hadir ketika momentumnya sudah dekat. Jadi ini juga menjadi masalah di masyarakat yang saya lihat ya, karena masyarakat kita sudah terbiasa akan hal itu, Pak. Justru itu yang mau kita perbaiki. Masyarakat juga ini bagian dari membangun demokrasi seperti yang disampaikan Pak Suhadi tadi. Tugas kita semualah membangun budaya demokrasi menjadi lebih berkualitas. Caranya dengan mendorong masyarakat lebih aktif ya, melihat bahwa agenda politik itu tidak hanya by momentum per 5 tahunan, tapi ya dia sepanjang waktu, dan partai politik juga harus hadir di sana. Tidak hanya ketika dan menjadi misalnya partai elektoral. Kan ada memang istilah itu partai elektoral, partai yang hanya hadir ketika ada momentum pemilu. Dan di luar itu dia kehilangan aktivitas. Dan kita berharap semua partai itu hadir justru ketika momentum pemilunya masih jauh, dan dia memperlihatkan, karena itu juga bagian dari pemasaran politiknya. Itu cara partai juga untuk membangun citra dan perkenalan, sosialisasi untuk merebut popularitas yang disebut Pak Suhadi tadi. Saya kira begitu. Silakan Pak Suhadi. Baik, saya mungkin menambahkan saja yang disampaikan Pak Andi Luhur. Ya, harapan kontrol politik, saya harap bisa lebih kuat lagi menuju 2024. Elemen-elemen yang terkait bagi negara, seperti misalnya media, kemudian kelompok-kelompok aktivis, ormas-ormas ya yang kritis, yang idealis. Saya berharap menuju 2024 ini mereka lebih ngontrol, lebih hadir, lebih memperkuat pengawasannya. Karena biar bagaimanapun partai politik ini ya butuh diawasi dalam membuat kebijakan-kebijakan. Begitupun pemerintah. Tapi saya yakin kalau partai politik itu sudah bisa dikontrol, pemerintah pun akan ikut. Karena rohnya sebenarnya pemerintahan itu ada di partai politik. Saya pikir itu aja dari saya tambahannya. Baik, terima kasih Bapak Suhadi dan juga Pak Andi. Jadi kesimpulannya adalah kita berharap semoga partai politik bisa selalu hadir untuk masyarakat, walaupun itu bukan momentum ya, dan kita juga berharap ada kontrol politik kedepannya yang diperketat oleh orang-orang yang berpengaruh. Pemirsa, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada obrolan Karebosi. Saya Hajratul Aswad pamit undur diri, dan kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.